Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat datang di Zona Belajar Channel, support by Patrick Channel. Masih ingatkah kalian dengan pertemuan minggu lalu? Ibu telah memberi tugas untuk mengamati cara-cara perusahaan bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya dan menganalisis hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pemasaran produknya. Nah, pada video kali ini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian cuplikan presentasi kelompok kelas 10 perhotelan 2 dalam bentuk narasi. Kelas dibagi menjadi 11 kelompok dengan masing-masing anggota 3 orang siswa. Yuk kita kenalan dengan kelompok siswanya. Kelompok 1 ada Vina, Gazi, dan Carla. Kelompok 2 ada Nesya, Reska, dan Zaki. Kelompok 3 ada Selita dan Wulan. Kelompok 4 ada Darul, Sari, dan Sandy. Kelompok 5 ada Apriani, Diki, dan Fatima. Lalu kelompok 6 ada Raisya, Dika, dan Cynthia. Kelompok 7 ada Syahla, Fariel, Mutiara Juniarti. Kelompok 8 ada Satria, ada Mutiarika, dan Herlina. Kelompok 9 ada Yuni, Putri, Frianisa. Kelompok 10 ada Christine, Olivia, dan Reinda. Kelompok 11 ada Selvia, Ayu, Mutiara Nur. Nah, kalian sudah kenalkan dengan kelompok-kelompoknya? Sekarang, apa sih yang mereka bahas dalam presentasi tersebut? Kelompok 1 dan 2 membahas tentang melakukan pengamatan terhadap perusahaan transportasi online yang ada di Indonesia, yaitu Gojek, strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ini, dan bagaimana mereka mengembangkan produknya. Lalu kelompok 3 melakukan pengamatan terhadap perusahaan Unilever. Apa yang menjadi strategi dan analisis mereka dalam pengembangan produknya sehingga produk mereka masih bertahan sampai saat ini di tengah banyaknya persaingan dengan produk yang sama. Kelompok 4 melakukan pengamatan terhadap usaha kopi. Nah, usaha kopi ini adalah usaha kopi kenangan yang sekarang sedang banyak dinikmati oleh berbagai kalangan. Bagaimana mereka melakukan inovasi dari produk kopi yang sangat banyak kompetitornya. Lalu kelompok 5 melakukan pengamatan terhadap aplikasi Gobis yang diluncurkan juga oleh Gojek. Nah, aplikasi ini berguna untuk mereka sebagai pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang kelompok tersebut bahas, maka Ibu akan memberikan kesimpulan dari tugas tersebut. Seperti penjelasan pada materi tren kewirausahaan yang sudah dibahas pada saat pembelajaran, dan dari hasil pengamatan kalian terhadap perusahaan yang tetap bertahan sampai saat ini, dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku kewirausahaan sangat mempengaruhi keberhasilan usaha yang dibangun tersebut. Kreativitas dan inovasi diperlukan untuk dapat bersaing dengan industri perusahaan sejenis di tengah bermunculannya industri atau perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Kreativitas itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli atau adaptasi fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang.
Sedangkan inovasi adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya yang baru. Ahli kewirausahaan terkenal yaitu Bygrave mengatakan bahwa karakteristik wirausahawan dikenal dengan istilah 10D, yaitu yang pertama adalah dream. Nah, dream di sini adalah seorang wirausaha mempunyai visi, keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Yang kedua adalah decisiveness. Seorang wirausahawan yang adalah orang yang tidak lambat bekerja. Mereka membuat keputusan secara cepat dan dengan penuh perhitungan. Lalu yang ketiga ada Dars. Dars ini adalah seorang wirausahawan yang dalam membuat keputusan akan langsung ditindaklanjuti. Yang keempat adalah determination. Seorang wirausahawan dalam melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya ada dedication. Dedication di sini adalah dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnisnya sangat tinggi, kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarganya. Yang keenam adalah devotion. Wirausahawan dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengenal lelah. Semua perhatiannya semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. Berikutnya adalah details. Seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Lalu ada destiny. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Yang kesembilan adalah seorang wirausahawan tidak mengutamakan mencapai kekayaan, tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Ia berasumsi jika berhasil dalam bisnis, maka ia pantas mendapatkan laba, bonus, ataupun hadiah. Dan yang terakhir adalah distribute. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang yang kritis dan mau diajak mencapai sukses dalam bidang bisnis. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan, dalam sebuah pembelajaran pastinya ada beberapa hal yang dirasa belum dipahami. Untuk mengatasinya, masing-masing dari kalian buatlah pertanyaan tentang kekurangpahaman materi dan tukarkan dengan teman lainnya. Mintalah kepada temanmu untuk membantu menjelaskan, dan minta bantuan gurumu jika mengalami kesulitan. Nah, akhirnya tibalah kita di akhir video pembelajaran ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dan semoga video ini bermanfaat. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf, dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai tuntas. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!